Sekarang Pak Joni Plate, Menteri Kominfo. Gimana Bang Karni? Bagi Pak Joni Plate bisa punya jawaban terhadap Direktur YLBHI yang banyak komplainnya terhadap pemerintah. Baik ya Bang baru Karni. setahun. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita sekalian. Dan tentunya untuk Bang Karni secara khusus dan pemirsa YLC di seantero penjuru Nusantara. Satu kehormatan tersendiri Bang Karni, saya diajak lagi ke sini. Udah lama saya kangen untuk bertemu Bang Karni. Wah, kalau tahu begitu, tapi tepokan baru kali ini diajak. Kalau mengomentari pendapat adinda saya ini, yang pertama saya sampaikan begini Bang Karni ya. Saya baik sebagai pribadi, apalagi sebagai Menteri Kominfo, yang menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada DPR RI dan kepada Presiden yang akhirnya menyelesaikan ya Undang-Undang Cipta Kerja ini. Setelah memperhatikan, membacanya, tidak adalah tentu satu produk undang-undang yang sempurna adanya di dunia ini. Tidak, pasti ada plus dan minus di sana sini. Tapi secara overall, secara menyeluruh, undang-undang ini adalah bagian dari reformasi struktural dalam rangka transformasi sektor ekonomi nasional kita. Kita sudah dalam 20 tahun lebih ini mengalami 2 kali transformasi atau reformasi struktural ekonomi kita. Yang pertama pada saat krisis moneter. Ya, waktu itu IMF dan Bank Dunia ya membawa memorandumnya yang menugaskan dan mewajibkan Indonesia mengimplementasikannya dalam rangka yang mengatasi krisis moneter. Dan itu berdampak lama sekali, bahkan sampai sekarang masih terasa. Dan yang kedua reformasi strukturalnya undang-undang ini. Saya tidak ingin terjebak di dalam proses pembuatan undang-undang dan seterusnya. Tapi komentar-komentar yang disampaikan tentu menjadi masukan yang baik. Masukan yang baik untuk menyempurnakan undang-undang ini di pembahasan tingkat berikutnya. Yaitu di tingkat PP atau aturan turunan lainnya seperti perda-perda. Ya, sejauh tidak merubah atau tidak menambah dalam lingkup undang-undang yang disahkan itu. Kenapa saya katakan ini? Ya karena undang-undang ini kita butuhkan sekarang. Di berbagai sektor, undang-undang ini tidak 1-2 sektor ya, dia menyangkut begitu banyak sektor. Kalau mau dibacakan panjang ini, ya panjang sekali. Tetapi undang-undang ini akan mendorong kemampuan Indonesia untuk tata kelola ekonomi dalam negerinya sendiri dan membuka ruang friendly investment climate dalam rangka mendorong investasi. Investasi dari mana saja. Tidak selalu harus dari luar negeri. Tetapi juga dari dalam negeri. Kita sama-sama tahu Bang Karni, GDP nasional kita, ada Pak Rizal Ramli ini, disupport 60%-nya oleh UMKM dan koperasi. Dan UMKM koperasi ini menjadi perhatian yang begitu sentral di dalam undang-undang ini. UMKM koperasi ini ada 64 juta di Indonesia ini. Dan menyerap sekitar 100 juta tenaga kerja. Begitu signifikan perhatiannya. Dan kali ini keberpihakan negara kepada UMKM koperasi dan khususnya tenaga kerja begitu tingginya di dalam undang-undang ini. Itulah yang membuat saya berterima kasih kepada DPR dan tentu Presiden ya karena ini inisiatif pemerintah menyelesaikan undang-undang ini dengan cepat. Awal mula undang-undang ini adalah dibicarakan atau masuk di prioritas prolegnas DPR RI tanggal 22 Januari tahun 2020 yang lalu. Belum ada COVID itu. Tetapi begitu tanggal beberapa Maret, 2 Maret, 11 Maret ditemukannya COVID di Indonesia dan implikasinya begitu besar terhadap ekonomi Indonesia dan ekonomi dunia, menjadi begitu relevannya undang-undang ini untuk dilakukan akselerasi. Itulah mengapa sekali lagi saya sampaikan itu terima kasih.
Dan kita harapkan tidak tentu undang-undang ini tidak seperti makan cabai atau minum teh manis yang diputar langsung kita rasakan manisnya atau begitu dimakan langsung rasa pedesnya. Down the road Bang Karni, undang-undang ini dalam 3-4 tahun akan terlihat hasilnya. Yakinlah itu. Yang perlu sekarang kita sosialisasikan undang-undang ini pada masyarakat dan seluruh ekosistemnya untuk menggunakan undang-undang ini agar dia bermanfaat bagi negara, bagi bangsa dan bagi masyarakat khususnya perekonomian nasional kita. Dunia dalam tekanan yang luar biasa Bang Karni akibat COVID. Hampir semua negara kontraksi, termasuk Indonesia kontraksi. Bahkan ramalan IMF terakhir kontraksinya minus 1,5% tahun ini. Indonesia dengan semua kebijakan-kebijakan yang ditata kelola dan di bawah leadership Presiden Joko Widodo ya, masih bisa bertahan dengan kontraksi yang cukup kecil ya, dibandingkan dengan banyak negara peer kita yang begitu dalam kontraksinya. Malaysia minus 6, India minus 10, hanya Vietnam 1,6 dan China 1,9, lain semuanya kena. Nah karenanya kita harapkan undang-undang cipta kerja ini, marilah kita sebagai bangsa melihat sisi-sisi baik ya untuk kita sosialisasikan pada masyarakat sehingga dia diimplementasikan dengan baik nanti. Bahwa ada pendapat-pendapat kritis, pandangan-pandangan kritis, masukan yang bagus itu. Karena masih ada tadi adinda saya sebut ada PP, ini hantu dari mana lagi PP ini. Presiden sudah perintahkan kepada para menteri dari sektor terkait untuk membuat satgas-satgas pada saat pembahasan PP sehingga pelibatan publik ya menjadi lebih intens dan aktif di dalamnya. Tetapi tentu tidak semua yang kita mau bisa diserap. Negara ini negara demokrasi dan kepentingan-kepentingan berpihak pada yang banyak. Ya ada plus minus dalam negosiasi atau diskusi itu. Sama seperti proses pembuatan undang-undang. Tidak sempurna adanya. Tapi dia lebih baik ya untuk kepentingan kekinian kebutuhan Indonesia. Demikian halnya di sektor telekomunikasi, pos dan penyiaran. Undang-undang ini memberikan peluang ya analog switch off. Memberikan peluang Indonesia yang sudah berkomitmen di ITU PBB bahwa kita akan segera bahkan tahun 2020 seharusnya sudah digitalisasi broadcasting kita. Undang-undang ini buka peluang. Undang-undang ini buka peluang ya mencegah double triple investment. Ya di sektor apa? Infrastructure sharing untuk telekomunikasi yang investasi capital expenditure-nya luar biasa besarnya. Undang-undang ini mengatur di sektor spektrum sharing. Sumber daya yang nggak bisa kita pegang tetapi sangat terbatas yang menjadi media utama digitalisasi nasional kita. Nah ini hal-hal yang baik yang harus menjadi perhatian kita dan masih banyak lagi. Tetapi masukan dari Adinda, masukan dari banyak pihak di Indonesia perlu didengar dan Presiden mendengarnya. Mengapa saya katakan mendengarnya? Secara formal dan resmi dalam rapat-rapat diinstruksikan untuk membentuk pokja-pokja dan pelibatan yang lebih luas di dalam sekali lagi payung undang-undang yang sudah disahkan. Sebentar lagi akan ya diletakkan di lembaran negara setelah ditandatangani Presiden. Ya namun sebelumnya saya kira banyak pihak yang sudah mempunyai akses terhadap dokumen yang dikirim oleh DPR. Kalau pemerintah sendiri menyebarkannya harus atas persetujuan DPR. Tapi banyak yang sudah mempunyai akses. Ya. Dan lihatlah di situ apa ruangnya dan bagaimana ya melengkapinya di aturan turunan berikutnya. No prejudice. Let's see it dengan positive thinking untuk kepentingan bangsa dan kepentingan negara. Terima kasih Bang Karni. Baik, pemirsa, bukan tugas negara menjaga rakyat agar tidak jatuh dalam kesalahan. Tapi tugas warga negara lah menjaga pemerintahnya tidak jatuh ke dalam kesalahan. Robert Jackson, Hakim Agung Amerika. Kita lihat sejenak.